Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Rote Bartaya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu implementasi. Jadi di sini menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini, implementasi kaitannya dengan pendidikan karakter karena penerapan suatu kegiatan atau metode secara terus-menerus yang dilakukan oleh para pendidik terhadap peserta didik di SMA Negeri 1 Rote Bartaya. Itu sebagai suatu upaya terhadap pembentukan karakter siswa sejak usia dini, sehingga output yang dihasilkan dari pelaksanaan pendidikan karakter tersebut itu adalah tertanamnya nilai-nilai karakter terhadap diri peserta didik, sehingga memunculkan sikap dan perilaku yang berkarakter mulia. Di sini juga ada beberapa ahli mengemukakan pendidikan karakter. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakat. Jadi menurut Sudirman N itu bahwa pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap. Setelah kita mengetahui esensi pendidikan secara umum, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah hakikat karakter, sehingga bisa ditemukan pengertian pendidikan karakter secara komprehensif. Jadi di sini ada berbagai pendapat tentang apa itu karakter atau watak. Jadi watak atau karakter itu berasal dari kata Yunani, yaitu chersin, yang berarti barang atau alat untuk menggores, yang kemudian dipahami sebagai stempel atau cap. Jadi watak itu sebuah stempel atau cap. Sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Ahli pendidikan ini bernama Darmayanti Sudi dalam Sutarjo Adi Susilo memaknai watak atau karakter sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan seseorang. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga bisa diartikan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa karakter adalah sikap, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Kepribadian seseorang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak
sifatnya jiwa manusia mulai dari angan-angan sampai dengan penerapannya. Jadi sini menurut Kant, pendidikan karakter itu adalah proses yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengerahkan anak didik. Pendidikan karakter juga merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan yang selalu mengajarkan, membimbing setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan keterampilan menarik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dihayati dalam penelitian ini adalah religius, nasionalis, cerdas, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, dan arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif, kepemimpinan, demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas, dan peduli. Pendidikan karakter menurut Albertus adalah diberikannya tempat bagi kebebasan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggap sebagai baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadi, berhadapan dengan dirinya, sesama, dan Tuhan. Karakter telah menjadi polemik di berbagai negara, mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak. Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. Ini kurang perhatian, tetapi selama ini kurang perhatian akibat minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan. Sebagaimana dikemukakan Licona dalam Subaidi, telah menyebabkannya berkembangnya penyakit sosial di tengah masyarakat. Sebenarnya sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Capaian akademis dan pembentukan karakter yang baik merupakan dua misi integral yang harus mendapat perhatian sekolah. Berdasarkan uraian di atas, tadi penjelasan kita dapat kita pahami bahwa karakter adalah sifat batin yang memengaruhi perilaku yang dimiliki manusia dan telah melekat pada dirinya. Jadi karakter seseorang itu dapat terbentuk dari kebiasaan yang ada di lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Ketiga lingkungan tersebut sangat penting dalam pembentukan karakter. Baik pada seseorang atau didik. Di sini karakter itu tersebut. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting diterapkan di dunia pendidikan. Jadi sekolah itu tidak hanya fokus kepada pencapaian akademisnya, tetapi juga harus dapat membentuk karakter baik pada peserta didiknya. Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai pendidikan karakter. Jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya sebagai anggota masyarakat
dan warga negara yang religius, nasionalisme, produktif, dan kreatif. Nilai-nilai pendidikan karakter menurut pusat kurikulum yang berikut: semangat kebangsaan, yaitu sikap tindakan maupun pola pikir yang lebih mengutamakan kepentingan bangsaan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang berikut: cinta tanah air, yaitu sikap tindakan atau pola pikir yang menggambarkan adanya kecintaan, kebanggaan, dan kepedulian akan keberagaman bangsa dan negara Indonesia. Yang berikut: menghargai prestasi, yaitu sikap, tindakan, dan keinginan untuk menghargai dan menghormati karya sendiri dan orang lain, serta menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang berikut: bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap yang menunjukkan kesenangan dalam bergaul, bersosialisasi, dan berintegrasi dengan orang lain. Yang berikut: cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menenteramkan dan membuat nyaman orang lain atas kehadirannya. Yang berikut: gemar membaca, yaitu sikap dan tindakan seseorang yang menunjukkan kesenangan membaca yang memberikan kebermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang berikut: peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang menunjukkan kecintaan pada alam sekitar dengan senantiasa menjaga dan mengupayakan untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang berikut: peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang memperlihatkan keinginan untuk selalu memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan dan senang berinteraksi dengan orang lain. Yang berikut: tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap alam sekitar, lingkungan sosial, budaya, maupun terhadap hubungannya dengan Tuhan. Fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Jadi itulah penjelasan singkat tentang implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya. Terima kasih.